Aisyah adalah istri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, putri Abu Bakar As-Siddiq, teman dan orang yang paling dikasihi Nabi. Aisyah masuk Islam ketika masih kecil sesudah 18 orang yang lain. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memperistrinya pada tahun 2H. Beliau mempelajari bahasa, syair, ilmu kedokteran, nasab-nasab dan hari-hari Arab. Berkata Az-Zuhri, andai kata ilmu yang dikuasai Aisyah dibandingkan dengan yang dimiliki semua istri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan ilmu seluruh wanita, niscaya ilmu Aisyah yang lebih utama. Urwah mengatakan, aku tidak pernah melihat seorang pun yang mengerti ilmu kedokteran, syair dan fiqh melebihi Aisyah. Aisyah meriwayatkan 2210 hadits. Di antara keistimewaannya, beliau sendiri kadang-kadang mengeluarkan beberapa masalah dari sumbernya, berijtihad secara khusus, lalu mencocokkannya dengan pendapat pada sahabat yang alim. Berkenaan dengan keahlian Aisyah, Az-Zarkashi mengarang sebuah kitab khusus berjudul Al-Ijabah li Iradi Mastadrakatu Aisyah, ala Sahabah. Hadits yang dinisbatkan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyatakan bahwa beliau bersabda, ambillah separuh agama kalian dari istriku yang putih ini. Sesungguhnya hadis ini tidak bersanad. Ibnu Hajar, Al-Mizi, Az-Zahabi dan Ibnu Katsir menandaskan bahwa hadis itu dusta dan dibuat-buat. Aisyah meriwayatkan hadits dari ayahnya Abu Bakar, dari Umar, Sa'ad bin Abi Waqqas, Usaid bin Hudler dan lain-lain. Sedangkan sahabat yang meriwayatkan dari beliau ialah Abu Hurairah, Abu Musa al-Asy'ari, Zaid bin Khalid al-Juni, Syafiyah binti Syabah dan beberapa yang lain. Tabi'in yang mengutip beliau ialah Sa'id bin al-Musayyab, Alqamah bin Qais, Masruq bin al-Ajda, Aisyah binti Talhal, Amran binti Abdirrahman, dan Hafsah binti Sirin. Ketiga wanita yang disebutkan terakhir adalah murid-murid Aisyah yang utama ilmu fiqh. Sanad yang paling sahih adalah yang diriwayatkan oleh Yahya bin Sa'id dan Ubaidullah bin Umar bin Hafsin, dari Al-Qasim bin Muhammad, dari Aisyah. Juga diriwayatkan oleh Az-Zuhri atau Hisyam bin Urwah, dari Urwah bin Az-Zubair, dari Aisyah. Yang paling dha'if adalah yang diriwayatkan oleh Al-Harits bin Syabal, dari An-Nu'man dari Aisyah. Aisyah wafat pada 57H, dan Abu Hurairah ikut mensolatkannya. Satu-satunya istri Nabi Muhammad yang dinikahi dalam status perawan adalah Aisyah binti Abu Bakar. Ia adalah istri kesayangan Rasulullah SAW dan kerap dijadikan sumber otoritatif terkait hadis dan pengetahuan fikih dalam Islam. Aisyah dikenal sebagai perempuan cantik dan cerdas. Ingatannya kuat dan ia kritis dalam memandang suatu perkara yang terjadi di masanya. Sampai ia meninggal, Aisyah menyumbang riwayat sebanyak 242 hadis sebagai warisan pengetahuan Islam. Aisyah lahir sekitar 4 atau 5 tahun setelah masa kenabian. Kemudian, ia dinikahi Nabi Muhammad pada usia 6 tahun dan memasuki rumah tangga Rasulullah sejak usia 9 tahun, sebagaimana disebutkan di Sahih Bukhari dan Muslim. Ketika dinikahi Nabi, Aisyah menjadi istri ketiga beliau setelah Khadijah dan Saudah binti Zamah. Julukan terkenalnya adalah Al-Humairah, yang artinya kemerah-merahan. Dari julukan itu, Rasulullah menggambarkan bahwa kulit Aisyah putih dan pipinya kemerah-merahan. Selain fisiknya yang cantik, Aisyah juga cerdas menyerap pengetahuan. Karena itulah, sahabat Nabi Abu Musa al-Asy'ari menyatakan, tidaklah kami para sahabat Muhammad SAW bingung dalam suatu hadis, niscaya kami bertanya kepada Aisyah, dan pasti kami dapati pengetahuan padanya tentang hal itu. Karena kecerdasan dan keistimewaan Aisyah itulah, Rasulullah menjadikannya sebagai sosok perempuan yang paling ia cintai dalam hidupnya.
Hal ini tergambar dalam hadis yang diriwayatkan Amr bin Aish ketika bertanya pada Nabi Muhammad, "Wahai Rasulullah, siapakah manusia yang paling engkau cintai?" Beliau menjawab, "Aisyah." "Kalau dari kalangan laki-laki?" tanya Amr lagi. Rasulullah menjawab, "Ayahnya Abu Bakar." Hr. Bukhari dan Muslim. Dalam hal kekritisannya, Aisyah menyampaikan protes pada hadis diriwayatkan Abu Hurairah yang berbunyi, seorang perempuan masuk neraka karena ia membiarkan kucing betina kecil kehausan. Ketika mendengar riwayat itu, Aisyah berkomentar pada Abu Hurairah, "Apakah Allah akan menghukum seseorang karena seekor kucing?" Wahai Abu Hurairah, lain kali jika meriwayatkan hadis Nabi, berhati-hatilah, kata Aisyah sebagaimana dikutip dari buku Women in Islam, An Historical and Theological Enquiry, 1991, yang ditulis Fatima Mernisi. Saking cerdasnya, bahkan sahabat-sahabat Nabi SAW mengakui otoritas Aisyah dalam mengomentari pelbagai disiplin ilmu di masa itu. "Aku tidak pernah melihat perempuan yang lebih cerdas dalam bidang kedokteran, fikih, dan syair selain Sayyidah Aisyah ujar Urwah bin Zubair. Setelah hidup selama 63 tahun, Aisyah wafat pada Senin malam, 17 Ramadan 58 Hijriah atau tanggal 13 Juli tahun 678 Masehi. Ia dikebumikan di pemakaman Baqi, dan jenazahnya diimami Abu Hurairah dan Marwan bin Hakam, yang saat itu adalah gubernur Madinah. Wallahu a'lam bishawab.